Hai, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan sosok selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Aku menangis 3 hari, abis itu life goes on gitu. Nangis aja terus, tiap hari nangis, tiap hari stres, tiap hari gak makan, mau gak tidur kek, tapi batasan 3 hari gitu. Pintar bernyanyi dan berakting di layar kaca, itulah Bunga Citra Lestari. Suksesnya sekarang bermula sejak ia berusia dini ketika jatuh hati pada dunia tarik suara. Menghabiskan masa tumbuh kembang dengan berpindah-pindah tempat, Bunga justru lebih dulu terjun ke dunia akting. Daripada menemukan impiannya sebagai penyanyi, seperti apakah lika-liku kehidupan BCL sebelum dikenal sebagai selebriti? Berikut ceritanya. Jejak di masa lalu akan terkenang sebagai bayang yang mengantarkan kita pada masa depan. Demikian juga Bunga Citra Lestari. Menghabiskan masa kecil berpindah dari satu kota ke kota lainnya, Bunga mendapat beragam cerita yang memberi warna dalam kehidupannya. Beragam cerita yang memberi bekal bagi perkembangannya. Mungkin justru karena aku pindah-pindah itu justru jadi nggak bisa lupa karena untuk usia yang masih kecil banget aku harus banyak belajar bahasa daerah, banyak belajar kebiasaan-kebiasaan budaya di tempat-tempat itu kan beda-beda. Aku dari Sumatera, dari Palembang pindah ke Jawa, ke Semarang yang di sana harus bahasa Jawa segala macam. Pindah ke Jakarta dengan anak Jakarta, dari Jakarta lagi ABG itu pas SD pindah ke Aceh dengan pergaulan yang beda banget. Dari Aceh pindah lagi ke Jakarta yang dari daerah banget terus nyampe ke Jakarta lagi, jadi ya semuanya nggak terlupakan dengan cara yang beda-beda aja. Kalau dia mau misalnya satu barang itu ya, misalnya itu harus dapat itu Bunga. Kayak mau makan, dia mau makan ini, ya kalau nggak ada ini dia nggak makan. Misalnya dia mau ayam bakar atau mau sate padang gitu ya misalnya. Ya dibeli. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam. Terlahir di Jakarta pada tahun 1983, Bunga kembali menetap di ibu kota setelah melanglang buana bersama keluarga ke berbagai kota. Bunga yang sejak kecil selalu bermimpi menjadi penyanyi justru lebih dulu dibesarkan oleh dunia akting. Bagi sang ibunda, bakat Bunga ini telah terlihat sejak mereka berpindah-pindah tempat. Waktu kecil Bunga tuh sudah senang ya, dia senang nyanyi, senang nari. Cuma waktu itu saya berpikir ya dia seperti anak-anak TK, anak playgroup biasalah dengan kesenangannya itu. Tapi memang dia sudah senang berdandan barangkali, itu aja. Dari kecil itu sudah begitu gitu ya. Darahnya barangkali juga ada, dan dia juga memang sudah senang ya, dari kecil itu senang nari. Kalau masuk TV senang gitu, di daerah itu kalau masuk TV itu dia senang gitu. Bunga yang dikenal lewat dunia peran justru tidak terlalu suka dengan akting. Walau sempat menempuh sekolah modeling, tapi itu hanya dilakukannya sebatas kegemaran sebagai perempuan yang ingin membuktikan bahwa ia piawai berdandan. Tak disangka-sangka, nasib memberi jawaban berbeda. Kalau foto sih sebenarnya nggak terlalu suka karena gue ngerasa gue jelek di foto gitu, terus apalagi acting atau apa gitu enggak. Tapi kalau nyanyi emang dari kecil banget, dari TK waktu masih di Palembang itu udah suka ikut lomba nyanyi gitu kan, terus diajarin sama nyokap nyanyi harus gini. Pokoknya kalau ada pelajaran kesenian di sekolah disuruh nyanyi pasti gue udah maju nyanyi gitu. Cuma kalau untuk acting sendiri ataupun foto ataupun segala macem tuh sebenarnya waktu itu niatnya cuma aku sempat ikut modeling school gitu. Niatnya cuma supaya bisa berpenampilan baik aja gitu kan, supaya kelihatan orang enak, gimana sih baju yang bener, terus dandanan yang bener, make up segala macem. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu.
Mendapat peruntungan dengan cara yang tak disangka-sangka, Bunga Citra Lestari justru dibenturkan persoalan ketika ia menempuh pendidikan sebagai mahasiswi manajemen. Benarkah Bunga Citra Lestari kerap berselisih paham dengan orang tua ketika memilah antara kuliah atau berkarir di industri tanah air? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Setelah dicoba jalanin ternyata aku malah sering sakit, terus malah nggak konsen segala macam, di kerjaannya juga nggak konsen, di kuliah juga nggak konsen. Akhirnya didiskus, akhirnya diputuskan untuk cuti dulu. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Tidak seperti kebanyakan orang lainnya yang berjuang mati-matian demi impian mereka. Bunga Citra Lestari justru dihampiri kesempatan yang tidak pernah ia duga datangnya. Bermula dari menemani seorang sahabat ikut casting, Bunga justru terseret untuk berakting. Peruntungan lainnya diperoleh Bunga tak kalah seorang sutradara sinetron mencari bakat muda yang belum dikenal. Kalau buat iklan sih sebenarnya, jadi gue lagi nemenin teman gue casting, diajakin casting juga, akhirnya dapet iklannya gitu. Jadi ya thanks to my friend yang udah ngajakin gitu. Terus kalau misalnya untuk sinetron sendiri, ditemuin sama sutradara namanya Mas Vindo HW, di sutradaranya ABG. Jadi tuh dia ada proyek untuk sinetron remaja, terus dia emang lagi cari-cari talent yang baru-baru gitu. Dia nggak mau cari yang udah lama, mau cari yang umur-umur belasan baru-baru gitu. Walaupun umur aku waktu itu udah 20 juga gitu kan, cuma coba deh cari gini-gini, dicoba. Akhirnya kita datang ke pihak Multivision casting, terus dapat langsung kontrak eksklusif sampai sekarang gitu. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Keberuntungan yang justru dihadapkan pada persoalan ketika ia menjadi seorang mahasiswi manajemen di salah satu universitas ternama. Tidak ingin memilih antara pendidikan dan karir, Bunga justru tumbang dan jatuh sakit. Akhirnya, demi tekad, ia pun harus berjuang menghadapi pilihan yang tidak mudah, antara kuliah atau berkiprah di panggung hiburan tanah air. Setelah dicoba jalanin ternyata aku malah sering sakit, terus malah nggak konsen segala macam, di kerjaannya juga nggak konsen, di kuliah juga nggak konsen. Akhirnya didiskus, akhirnya diputuskan untuk cuti dulu gitu, cuti dulu sampai kira-kira ada waktunya untuk ngelanjutin lagi. Karena kan kalau kuliah kan kita nggak kebatas sama umur ya, mau sampai umur berapa aja nggak masalah gitu. Kita mau kuliah lagi atau mau gimana lagi nggak masalah. Mungkin kalau kita masih SMP atau SMA harus lulus dulu mungkin gitu, tapi karena itu udah kuliah jadi kita rembukan gimana caranya biar dua-duanya bisa berjalan gitu. Pendidikan juga iya, tapi kegiatan di entertainment ini juga bisa berjalan gitu. Orangnya bawel terus tapi fun gitu. Bawelnya bukan bawel yang gimana-gimana, fun, terus apa ya, enak juga buat diajak curhat, terus asik, terus tapi kalau misalkan lagi bad mood ya dia nggak bawel sih, cuman yang paling utama dia suka banget sama yang namanya mie. Cuman mungkin sekarang karena udah bikin album ya, itu pasti udah dikurangin gitu. Setiap keinginan memang layak diperjuangkan. Bunga pun akhirnya memilih rehat sejenak dari bangku pendidikan dan fokus mengejar impian. Pilihan yang juga diterima dengan lapang dada oleh sang ibunda. Baginya, lebih baik Bunga menjalani satu daripada mengerjakan dua sekaligus yang tidak mampu dikerjakan dalam waktu bersamaan. Ternyata sekolahnya sekarang masih cuti. Saya pikir daripada nanti dia gagal dua-duanya, lebih baik dia tekuni yang salah satu. Toh nanti kalau seandainya dia bisa membagi waktu, dia akan kembali sekolah lagi. Kau selalu ingin denganku. Kau tahu ku juga ingin denganmu.
cantik, terus baik, terus kayaknya ramah gitu. Ya semoga sukses, terus langgeng sama suaminya gitu. Yang terbaik yang bisa kulakukan, Tuhan yang tahu ku cintakan. Mendapat peruntungan dengan cara yang tak disangka-sangka, Bunga Citra Lestari justru dibenturkan persoalan ketika ia menempuh pendidikan sebagai mahasiswi manajemen. Benarkah Bunga Citra Lestari kerap berselisih paham dengan orang tua ketika memilih antara kuliah atau berkarir di industri hiburan tanah air? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Yang berat adalah untuk ngejalaninnya dalam arti kita mau membawa karir kita ke arah mana, mau dikembangin ke arah mana, itu pasti berat karena nggak cuma sekedar udah ditemuin orang main satu sinetron terus udah puas, kan nggak mungkin kayak gitu. Kita pasti kan pengen lebih bagus, itu yang bikin berat. Besar di dunia akting tidak membuat Bunga lupa akan cita-citanya. Menjadi penyanyi tetap terpatri dalam hati. Hingga kini Bunga terus meraih mimpi dengan membuktikan kebolehannya di dunia tarik suara. Sekarang ini, hari ini, detik ini, dan beberapa minggu belakangan ini ya lagi ngurusin album karena itu kayak impian aku dari kecil banget, pengen punya album, pengen jadi penyanyi, professional singer. Jadi sekarang lagi ya menuju ke sana lah, pengen bikin, kalau misalnya keluar album pengen bikin sesuatu yang bagus, sesuatu yang orang bisa seneng, yang orang bisa nikmatin, nggak cuma aku yang bisa nikmatin gitu, nggak cuma segelintir orang yang bisa nikmatin, tapi orang banyak bisa nikmatin. Dan aku pengen dihargain sebagai a singer, nggak cuma pemain sinetron yang menyanyi gitu. Tujuan aku adalah itu, berusaha supaya apa yang aku kasih itu orang bisa nikmatin, orang bisa suka gitu aja. Tapi kalau masalah diva atau enggak, itu bukan tujuan aku. Tapi kalau emang nanti bisa sampai ke situ ya alhamdulillah gitu ya. Harapan pasti kita ngarep gitu, cuma bukan itu tujuannya gitu. Untuk aku ngeluarin album atau aku nyanyi atau misalnya aku acting, bukan tujuannya, bukan buat mendapatkan satu gelar atau mendapatkan sesuatu berupa itu. Tapi mungkin penghargaan dari orang-orang menyukai aja buat aku udah cukup. Keinginan yang tak lagi jauh dari pelupuk mata, karena Bunga sukses sebagai aktris sekaligus penyanyi. Sukses yang diraih berkat inspirasi dari penyanyi lainnya seperti Agnes Monica. Dari sana, Bunga terus memacu diri untuk bisa meraih dua profesi berbeda dalam kesuksesan yang sama. Oh, kalau di sini ya siapa ya yang nyanyi sama acting? Ada Krisdayanti, ada Agnes. Mungkin aku bukan berarti aku gimana ya, cuma itu menjadi contoh aja buat aku kalau orang bisa ngejalanin dua-duanya gitu, dan bagus di dua-duanya gitu menurut aku. Jadi ya aku ngerasa kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Kita senang dengan kerjasama kita dengan Bunga. Di luar kelebihan dan kekurangannya Bunga, kita sangat senang kolaborasi dengan dia, dan kita sangat appreciate dan kita menghargai rasa profesionalismenya dia. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dan mudah-mudahan Bunga bisa lebih maju lagi dengan modal suara dia, dengan modal fisik yang oke. Go ahead, kita pas band dukung kalau Bunga mau maju. Tidak dipungkiri, keseriusannya sebagai penyanyi kerap dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Tak jarang pula yang menganggap ia hanya sekedar aji mumpung semata. Namun, itu bukanlah masalah. Baginya, kerja keras dan pembuktian adalah hal yang mematahkan segala cibiran.
Susahnya mungkin bukan masuknya ya, karena emang masuknya ditemukan orang. Dari mulai iklan itu ditemukan orang, mulai aku main sinetron ditemukan orang, aku nyanyi ditawarin juga sama orang. Jadi kalau dibilang perjuangannya untuk masuk itu berat sih sebenarnya enggak. Cuma yang berat adalah untuk ngejalaninnya dalam arti kita mau membawa karir kita ke arah mana, mau dikembangin ke arah mana, itu pasti berat. Karena nggak cuma sekedar udah ditemuin orang main satu sinetron terus udah puas, kan nggak mungkin kayak gitu. Kita pasti kan pengen lebih bagus, itu yang bikin berat kalau buat aku. BCL itu berkepribadian yang sangat bagus ya pastinya. Soalnya dia juga kan ibu rumah tangga, dia juga bisa membagi waktu, bisa syuting, nyanyi, segala macem dia bagi buat suaminya, anaknya. Pokoknya dia tuh bagus banget. Jika perjalanan karirnya tidak terlalu berliku, maka hal berbeda tergurat dari cerita asmaranya. Putus cinta sudah menjadi hal yang biasa dalam kamus hidup Bunga Citra Lestari. Benarkah kerasnya prinsip hidup yang ia pegang membuat banyak pria patah arang? Simak cerita selengkapnya setelah yang berikut ini. Aku menangis 3 hari, abis itu life goes on gitu. Nangis aja terus, tiap hari nangis, tiap hari stres, tiap hari gak makan, mau gak tidur kayak, tapi batasan 3 hari gitu. Waktu pun terhenti, hatiku mencari, mataku terpukau pada satu tatapan. Saat Bunga Citra Lestari tak banyak mendapat rintangan di puncak popularitas, maka berbeda halnya dengan cerita cinta yang ia untai. Putus cinta tak lagi asing dalam kamus kehidupannya. Mungkin saja lantaran kerap putus cinta, Bunga tak ingat lagi kapan ia pertama kali merasakan apa yang namanya dibuai asmara. Oke, first love mungkin waktu masih kecil kan ya. Enggak kecil, maksudnya mungkin SMA ya. Tapi aku gak bilang itu true love gitu. Maksudnya it's first love mungkin adalah somebody. Mungkin waktu SMA kali ya, pertama kali pacaran, terus yang mengungkapkan rasa sayang, terus pergi bareng apa segala macam ya. Waktu itulah waktu SMA. Dari sekian cinta yang pernah singgah dalam hidupnya, mungkin bersama Hengky Kurniawanlah Bunga begitu berbinar-binar. Namun lagi-lagi kegagalan membina asmara setia menyertainya. 1,5 tahun berbagi kasih, hubungan mereka kembali kandas. Nggak ada masalah apa-apa, prinsip aja kali ya, perbedaan cara pandang akan sesuatu hal. Dan mungkin pekerjaan yang menyita waktu, dianya sibuk, akunya sibuk. Jadinya ya satu di mana. Kalau kita dalam satu hubungan kita susah untuk berkomunikasi gitu ya, apalagi dia capek, aku capek, ketemu udah sama-sama capek, ngobrol yang ada nggak nyambung, berantem daripada kayak gitu terus, mending kita temenan aja. Jadi nggak usah maksain harus begini harus begitu, ada aturannya. Jadi ya kita mutusin ya udahlah, kita masing-masing lebih konsentrasi ke karir masing-masing aja dulu, karena kayaknya kita masih di awal banget gitu ya. Aku baru awal pertama kali main sinetron lah, itu ibaratnya dia juga kayaknya baru-baru awal juga. Jadi ya kita konsentrasi dulu deh ke hidup masing-masing gitu. Darimu ku temukan hidupku, bagiku kaulah cinta sejati. Tidak ingin tenggelam dalam kesedihan, Bunga menanamkan dalam dirinya bahwa kegagalan adalah pintu dari kebahagiaan. Dengan prinsip itu, ia mampu bangkit dari setiap kegagalan membina cinta. Prinsip aku menangis 3 hari, abis itu life goes on gitu. Nangis aja terus, tiap hari nangis, tiap hari stres, tiap hari gak makan, mau gak tidur kayak, tapi batasan 3 hari gitu. Abis itu udah tarik nafas dalam-dalam, coba jadi orang yang baru, jangan hidup lagi. Jadi jangan stay di situ aja, karena mau gak mau we have to fight. Kalau kita gak sayang sama diri kita sendiri, orang gak bisa sayang. Jadi selama kita masih nangis-nangis, stres sendiri ya, mana ada lagi orang yang mau sayang sama kita gitu.
kalau misalnya aku punya pacar putus ya udah kita berteman, dan untuk balik lagi tuh chance-nya kecil sekali gitu. Jadi kita temenan. Enak aja justru kalau kita berteman dengan orang yang pernah dekat sama kita atau pernah pacaran sama kita, dia lebih ngerti kita gitu. Jadi lebih enak buat jadi best friend aja. Menurut saya Bunga Citra Lestari, kemarin saya baru aja nonton filmnya, actingnya oke. Dia bisa ngebagi waktu untuk kerja dan berkeluarga, tapi di film itu agak sedikit gemuk tapi tetap cantik loh. Gitu aja sih menurut aku. Prinsip yang ia pegang teguh telah mengantarkannya ke pelaminan bersama aktor Malaysia Ashraf Sinclair. Di penghujung tahun 2008, pasangan ini berjalan seiring ke pelaminan. Hampir 2 tahun berselang, yakni di bulan September 2010, rumah tangga pasangan ini dianugerahi seorang putra yang mereka beri nama Noah Sinclair. Setiap orang mempunyai impian yang ingin diwujudkan. Namun, hanya dengan keteguhan hati, mimpi dalam angan berubah menjadi kenyataan membanggakan. Semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.